dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai halaman dalam teks editorial. Nama saya Rizky Teja Pratama sebagai pemateri pertama, dan beranggotakan ada Nengtika Harnia, Dia Ulhak, Putri Rizka Fadilah, dan Ari Rinaldi Rosadi. Kita ulas terlebih dahulu mengenai teks editorial. Teks editorial merupakan suatu teks yang berada di surat kabar yang berisi pendapat atau pemikiran dari seseorang yang mewakili sebuah lembaga. Di dalam teks editorial terdapat sebuah opini, dan opini tersebut dapat mempengaruhi pembaca agar pembaca dapat sepemikiran dengan penulis. Terima kasih. Selanjutnya pada Neng Tika dipersilahkan. Halaman editorial. Halaman editorial berisi opini, kolom, review, atau kartun. Apabila sebuah surat kabar memiliki lebih dari satu halaman editorial, maka halaman tersebut disebut open page. Open page biasanya juga memuat opini dari pembaca. Salah satu unsur penting dalam halaman editorial adalah start box, yang terdiri dari siapa editor, fotografer, dan apa yang terbit dalam keanggotaan staf editorialnya. Pada surat kabar terdapat halaman editorial, yaitu terdapat 4 tujuan yang dikemukakan oleh William Pinkerton dari Harvard University. Yang pertama, menjelaskan kejadian-kejadian penting kepada para pembaca. Yang kedua, untuk memperlihatkan kelanjutan suatu peristiwa penting. Yang ketiga, untuk meramalkan suatu yang akan terjadi pada masa datang. Yang keempat, mempertahankan isi hati masyarakat. Komponen halaman editorial. Yang pertama pada surat kabar. Pada surat kabar ini terdapat 4 tujuan yang dikemukakan oleh William Pinkerton dari Harvard University. Pertama, untuk menjelaskan kejadian-kejadian penting pada para pembaca. Yang kedua, untuk memperlihatkan kelanjutan suatu peristiwa. Yang ketiga, untuk meramalkan sesuatu yang akan terjadi pada masa datang. Yang keempat, untuk mempertahankan isi hati masyarakat. Pada surat kabar terdapat ciri-ciri, yaitu pertama, berisi opini terredaksi tentang peristiwa yang sedang hangat dibicarakan. Yang kedua, berisi ulasan tentang suatu masalah yang akan dimuat. Yang ketiga, biasanya berskala nasional apabila berita tersebut memberikan dampak kepada nasional. Yang keempat, tentang pikiran subjektif redaksi. Komponen yang kedua yaitu kartun editorial. Kartun editorial ini merupakan gambaran isu yang hendak disampaikan surat kabar melalui bentuk gambar yang lebih menarik, interaktif, dan karena kata-katanya terdapat sindiran ataupun hal-hal yang membuat pembaca merasa geli. Kartun editorial ini memiliki kekuatan yang lebih menarik perhatian pembaca dalam sekejap. Namun kelemahannya terletak pesan yang ingin disampaikan terkadang sulit ditangkap oleh para pembaca. Komponen yang ketiga ada kolom. Kolom biasanya dituliskan oleh mereka yang biasa disebut sebagai kolumnis. Kolumnis ini merupakan penulis yang sudah terkenal dalam bidangnya. Surat kepada editor dapat berupa tanggapan atas hal atau isu dari surat kabar edisi sebelumnya, maupun isu yang sedang terjadi. Saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri halaman editorial. Yang pertama, biasanya berisi opini redaksi tentang peristiwa yang sedang terjadi atau hangat dibicarakan. Yang kedua, berisi ulasan tentang suatu masalah yang dimuat. Yang ketiga, biasanya berskala nasional. Berita internasional dapat menjadi tajuk rencana atau editorial apabila berita tersebut memberi dampak kepada nasional. Dan yang terakhir, tertuang pikiran subjektif redaksi.
Terima kasih kepada para pemateri yang telah memaparkan materinya. Jadi, halaman dalam suatu teks